Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi yang indah ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan telah memberikan kesempatan bagi setiap kami semuanya untuk kami bersama-sama sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sekalipun kami melalui ibadah online ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus akan bekerja. Tuhan memberkati kami semua, melawat kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan jamahan dan lawatan daripada Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, pemahaman kepada setiap kami, untuk kami memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya akan membacakan juga di dalam ayat yang keempat. Ia harus melewati daerah Samaria. Ia harus melintasi atau melewati daerah Samaria. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu melakukan kehendak Allah bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, apakah kehendak Tuhan? Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-4, di sana dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ketiga ayat di atas tadi, di sana sangat jelas bahwa Allah menghendaki supaya tidak ada satupun orang yang binasa, melainkan supaya semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kehendak Allah di dalam kehidupan manusia, supaya manusia diselamatkan oleh Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 4 di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat dan 34, di sana sangat menarik, ya. Kalau kita melihat di ayat yang keempat tadi dikatakan ia harus melintasi atau melewati daerah Samaria. Mengapa Yesus harus melewati atau melintasi Samaria? Ketika Yesus akan menuju kepada daerah Galilea, dari Yudea ke Galilea, mengapa Yesus harus melewati Samaria? Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, apakah tidak ada jalan lain menuju ke Galilea yang tidak harus melewati Samaria? Jawabnya ada, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi jalan dari Yudea ke Galilea itu kalau tidak melewati Samaria harus memutar begitu jauh, sehingga Yesus melewati Samaria. Yang menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita, mengapa Yesus harus melewati Samaria? Kita melihat di sana bahwa orang-orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Orang Yahudi bermusuhan dengan orang-orang Samaria. Sebaliknya orang-orang Samaria juga sangat membenci orang-orang Yahudi. Dan kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini sangat membenci orang-orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu adalah orang yang hina, orang yang miskin, orang yang najis, orang kafir, dan orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih karunia daripada Allah. Itulah pandangan orang Yahudi terhadap orang Samaria, menganggapnya begitu rendah, menganggapnya begitu hina, dan seperti dalam tanda kutip seperti sampah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ketika Yesus setelah melakukan perjalanan, di dalam ayat yang ke-6 Yesus mengatakan Yesus merasa letih, Yesus merasa capek, Yesus merasa haus, sehingga di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan. Berarti bahwa Yesus secara manusia dia merasakan lapar, dia merasakan haus setelah menempuh di dalam perjalanan. Dan waktu itu yaitu jam 12 siang, sehingga Yesus pergi ke sumur Yakub. Ketika Yesus sedang berada di sumur Yakub dan murid-muridnya sedang membeli makanan di kota, tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air di situ. Ketika orang Samaria ini mengambil air di sumur Yakub, lalu Yesus bilang kepada perempuan ini, "Ibu, berikan aku minum." Lalu perempuan ini mengatakan, "Engkau orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria?" Lalu di situ terjadi percakapan, Bapak Ibu dan Saudara, antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Yesus memberitakan firman Tuhan. Yesus menyampaikan dirinya. Siapakah dirinya?
yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah air kehidupan. Yesus mengatakan, ketika aku memberikan air yang ada padaku, maka engkau tidak akan haus lagi. Terjadi percakapan yang begitu luar biasa dan yang begitu indah. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita kembali lagi, mengapa Yesus harus melewati Samaria? Yang pertama, Yesus harus bertemu dengan perempuan Samaria. Kalau saya katakan tadi bahwa orang Samaria ini dipandang oleh orang Yahudi orang yang hina, orang yang tidak ada harganya, orang yang miskin, dan orang-orang yang layak untuk dijauhi. Di sini kita melihat cara pandang Yesus dengan cara pandang murid-muridnya terhadap orang Samaria. Yesus memandang orang Samaria, khususnya memandang perempuan ini, memandangnya dia adalah domba yang tersesat. Yesus memandang perempuan ini adalah memandang perempuan yang sangat berharga di mata Tuhan. Dia perlu diselamatkan. Oleh sebab itu, Yesus melewati Samaria. Karena apa? Karena dia ingin bertemu dengan perempuan Samaria ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus melakukan pekerjaannya yang baik. Karena di mana? Karena di Samaria dia bertemu dengan perempuan yang berdosa, perempuan yang menurut pandangan banyak orang itu dihindari. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan ini mengatakan, panggillah suamimu. Lalu perempuan ini mengatakan, saya tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan, tepat katamu ibu, sebab engkau sudah 5 kali bersuami, dan sekarang yang ada padamu, yang hidup bersama dengan kamu, itu bukan suamimu. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Perempuan ini sudah pernah 5 kali memiliki suami, dan memang tidak dijelaskan karena apa penyebabnya sehingga perempuan ini berpisah dengan suaminya. Bahkan yang ke-6 ini, yang hidup bersama dengan perempuan ini bukan suaminya. Artinya bahwa perempuan ini hidup tanpa ikatan perkawinan yang resmi, atau boleh dikatakan kumpul kebo. Kita melihat bahwa moralitas perempuan ini tidak baik. Moralitas perempuan ini sungguh tidak baik. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi perempuan ini. Yesus mengasihi perempuan ini. Sekalipun dipandang oleh orang-orang Yahudi bahwa perempuan ini tidak baik, tetapi justru perempuan ini yang perlu mendapat kasih karunia untuk diselamatkan oleh Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria ini menunjukkan pengabdian Yesus kepada Allah yang di surga, dan menuntun perempuan ini untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Keinginan Tuhan Yesus yang utama yaitu menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Di dalam Lukas pasal 15, suatu tujuan yang lebih mulia atau yang lebih utama dibanding dengan sekedar makan dan minum, di dalam ayat yang ke-30. Yesus memandang bahwa menyelamatkan jiwa yang terhilang ini adalah suatu tujuan yang utama di dalam kehidupannya, dan itu sangat penting.
dibanding sekedar hanya makan dan minum. Bukan berarti makan dan minum itu tidak penting, tidak. Tetapi Yesus memiliki prioritas yang utama, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kalau kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kebiasaan yang ada di Samaria di sana, kebiasaan para perempuan itu ketika mereka mengambil air, itu waktunya pagi dan sore. Tetapi perempuan ini Samaria ini mengambilnya pada waktu tengah hari jam 12 siang. Mengapa demikian? Karena perempuan ini dihindari oleh perempuan-perempuan yang lain. Karena perempuan ini, perempuan Samaria ini dianggap perempuan yang najis, perempuan yang tidak baik, memiliki moralitas yang tidak baik. Sehingga perempuan ini dihindari dari perempuan-perempuan yang lain. Sehingga untuk menghindari supaya dia tidak bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain, perempuan Samaria ini mengambil air pada waktu siang hari supaya dia tidak bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara psikologis bahwa perempuan ini sangat menderita, dia sangat hina, dia sangat tidak ada artinya menurut pandangan manusia. Tetapi ada pribadi yang agung yang ada di surga yang memperhatikan perempuan yang hina ini, yaitu Yesus. Yesus sangat peduli kepada perempuan yang dianggap hina ini, karena perempuan ini sangat berharga, jiwa ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Yesus dari Yudea menuju ke Galilea, dia harus melewati Samaria karena dia ingin bertemu dengan perempuan yang terhilang ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sekitar kita banyak orang-orang yang terhilang, banyak orang-orang yang mungkin terhina, mungkin yang tidak ada artinya. Apakah kita tergerak hati kita untuk melihat mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan? Mereka perlu mendengar keselamatan daripada Tuhan. Mereka perlu mendengar kasih karunia Allah supaya mereka pun diselamatkan seperti perempuan Samaria. Itu yang pertama, Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mengapa Yesus harus melewati Samaria? Karena di Samaria ada perempuan yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah kehendak Allah supaya semua orang itu diselamatkan. Lalu yang kedua, kehendak Allah supaya kita taat melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya kita ini taat melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, ini kata Yesus kepada murid-muridnya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan Allah. Yesus diutus datang ke dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan Allah dan menyelesaikannya. Yesus menyelesaikan pekerjaan Allah di mana? Di atas kayu salib. Yesus menyelesaikan pekerjaan Allah dengan baik, yaitu di atas kayu salib. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-40, saya akan membacakan Injil Yohanes pasal yang ke-19
ayat yang ke-30 demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyelesaikan pekerjaan yang ada di dunia ini, mengerjakan pekerjaan Bapaknya dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-19 ayat yang ke-30 demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya yang ada di dunia ini di atas kayu salib dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah menyerahkan nyawanya bagi kita orang-orang yang berdosa. Misi Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mati di atas kayu salib. Itu semuanya oleh karena Dia mengasihi saya dan saudara semuanya. Ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya yang ada di dunia ini, lalu pekerjaan Allah itu dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan sekarang ini dilanjutkan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya dan saudara adalah utusan Kristus yang harus menyelesaikan pekerjaan Allah yang ada di dunia ini. Makanan secara biologis sangat penting bagi tubuh kita. Dengan makanan-makanan yang sehat, maka tubuh kita itu akan mendapatkan kekuatan. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini menunjukkan kepatuhan Yesus kepada Bapaknya. Yesus patuh, Yesus taat melakukan pekerjaan Bapaknya sampai selesai. Yesus mengumpamakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu seperti kegiatan orang yang makan. Orang makan itu biasanya secara umum sehari 3 kali. Orang sudah tidak diperintah pun, ketika perutnya lapar pasti akan makan. Dengan melakukan kehendak Allah, maka kita akan beroleh kekuatan. Hidup akan benar-benar hidup dan menarik, dan berarti bila diisi dengan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Hidup kita ini akan benar-benar menarik. Kehidupan kita itu benar-benar akan hidup kalau hidup kita ini kita isi dengan melakukan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Bila kita tidak taat dan tidak patuh kepada Allah, membuat tubuh kita hanyalah seumpama seonggak daging pembungkus tulang yang digerakkan oleh bukan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, apakah saya dan saudara sudah patuh, sudah taat kepada Yesus, melakukan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada kita? Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, apakah saya dan saudara sudah patuh dan taat melakukan kehendak Allah?
melalui pemberitaan firman Tuhan kepada orang yang lain. Mari kita belajar taat dan belajar setia untuk melakukan kehendak Allah. Jangan kita menjadi orang yang egois, merasa sudah diselamatkan dan tidak perlu memberitakan itu kepada orang lain. Kita harus belajar kepada perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria ini sudah mendapatkan penjelasan dari Yesus bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang memberikan yaitu air hidup yang kekal kepada dia, setelah dia merasakan kebaikan Allah, maka dia bercerita, pergi ke kota, dia bersaksi kepada banyak orang yang ada di sana, sehingga melalui kesaksiannya itu banyak orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Yesus menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita dan merupakan makanan bagi kehidupan kita. Yesus taat dan patuh kepada Bapaknya di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang taat. Marilah kita menjadi orang-orang yang patuh kepada Tuhan. Marilah kita jangan menjadi orang yang egois, tetapi mari kita orang-orang yang sudah menerima kebenaran, menerima kebaikan daripada Allah, menerima keselamatan daripada Allah. Kita saksikan itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan mendengar kesaksian kita dan mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang dikasih yang terakhir, respon dari perempuan ini. Ketika Yesus menyampaikan siapakah dirinya kepada perempuan ini, yang pertama kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, dimulai dengan Yesus mengatakan, "Ibu, berikanlah aku minum." Perempuan ini memandang Yesus hanya sebatas orang Yahudi saja. Lalu ayat yang ke-19, setelah Yesus menjelaskan lebih dalam lagi, perempuan ini responnya memandang Yesus sebagai seorang nabi di dalam ayat yang ke-19. Lalu di dalam ayat yang ke-25 sampai ke-26, setelah Yesus menjelaskan dirinya, siapakah dirinya, bahwa dirinya adalah Mesias, perempuan ini bukan memandang Yesus sebagai nabi, tetapi perempuan ini memandang Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan manusia. Setelah perempuan ini melihat, mengerti bahwa Yesus adalah Mesias di dalam ayat yang ke-28 sampai ke-32, perempuan ini meninggalkan tempayan. Dia pergi ke kota. Dia memberitakan firman Tuhan bahwa di sana ada orang yang memberitakan bahwa dirinya adalah Mesias. Dia tahu apa yang saya perbuat. Dan melalui kesaksian itu di dalam ayat yang ke-39, banyak orang-orang kota yang datang kepada Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan mereka menjadi percaya. Dan kita melihat di sana, di Samaria, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka mengakui Yesus sebagai Mesias yang telah diutus oleh Allah, yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah saya dan saudara sudah taat dan patuh kepada Allah? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, jangan kita menjadi orang yang egois di dunia ini, tetapi mari kita belajar dari perempuan Samaria ini.
orang yang dianggap hina, orang yang dianggap kotor, orang yang dianggap najis. Setelah dia mengerti siapakah Yesus, dia menerima Yesus, lalu dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di kota. Sehingga melalui kesaksiannya itu banyak orang yang percaya kepada Yesus, mengakui Yesus adalah Mesias, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami. Firman Tuhan menegur kepada kami, supaya kami boleh belajar dari perempuan Samaria ini, yang setelah mengerti siapakah Yesus, dia percaya dan dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau mentaati firman-Mu Tuhan, kami mau mematuhi Engkau, kami ingin bersaksi kepada orang lain, dan kami rindu Tuhan, melalui kesaksian kami ini banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, bahkan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kepada kami, hati yang mengasihi Tuhan. Berikan kepada kami hati yang taat dan patuh kepada Tuhan, karena itulah kehendak-Mu Tuhan, supaya orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.